Halo teman-teman, kembali lagi dengan gue Vendo07 di sini dan ini di jam 2.04 pagi ya, ini tanggal 1 September. Akhirnya gue bisa bilang kita telah mendapatkan satu titik terang gitu, secercah harapan di mana Pak Prabowo ya, sore tadi tuh udah mengambil tindakan ya kemarin deh ini karena udah berganti hari, udah mengambil tindakan. Dan udah dijabarkan juga sama Bung Ferry di video yang ini. Berdasarkan perkembangan dari apa yang sudah dirilis sama Presiden, itu political will yang baik, good gesture juga, udah ada tindakan, udah ada keputusan, udah ada perkembangan. Jadi nggak cuma sekedar gimmick doang. Yang kita tangkap dari konferensi pers itu pertama, semua tunjangan yang direncanakan, ya kenaikan tunjangan atau tunjangan baru DPR, itu dibatalkan. Dan ditambah lagi ada punishment juga, moratorium perjalanan dinas luar negeri, artinya mereka nggak boleh pelesiran ke luar negeri. Satu, kedua honor dari perjalanan dinas luar negeri itu juga nggak ada gitu. Kedua, untuk anggota-anggota dewan yang bermasalah yang tidak bisa mengontrol emosi, ego dan bicaranya juga menurut presiden sudah diproses dan akan ditindak secara tegas. Ya makanya kita kawal terus sampai benar-benar dipecat dan di PAW kan, artinya ya memang benar-benar nggak jadi anggota DPR lagi. Dan presiden di konferensi pers itu berjanji ini akan dilakukan gitu. Jadi udah pada mundur atau udah pada dinonaktifkan, beda-beda tiap partai ya. Kita lihat aja perkembangannya. Selanjutnya kita juga mendapatkan informasi 7 tersangka atas meninggalnya Afan, saudara kita, itu akan diproses hukum setegas-tegasnya dan setransparan mungkin. Mari kita kawal bersama gitu. Ya terus sudah ada pernyataan kayak gitu ya, tinggal kita awasi bersama. Itu tadi beberapa perkembangan. Oke teman-teman, jadi itu tadi perkembangan yang udah kita dapat dan hal yang patut kita syukuri juga. So, di sini kita beralih ke 17+8, tuntutan rakyat, transparansi, reformasi, dan empati. Dan sebelum kita bacakan ya, kita memberi respectful untuk kepada Bang Jerome dan teman-teman yang udah ngesusun ini. Dan itu deadline-nya hanya dalam waktu 3 jam ya. Gila, keren banget. Bahkan ini udah membuat juga beberapa poster ya yang harus kita bagikan juga teman-teman. Jadi sekarang gue membacain 17+8, tuntutan rakyat, transparansi, reformasi, dan empati. So kayaknya gue bakal bacain slide yang ini aja ya, 17+8 ini. Nanti mungkin di slide-slide berikutnya kalian bisa pause agar durasinya nggak terlalu begitu panjang teman-teman. Jadi kita concern ke 17+8 ini. Oke, langsung aja gue bacain. Dalam 1 minggu, deadline 5 September. Bentuk tim investigasi independen kasus Afan Kurniawan, Umar Amarudin, maupun semua korban kekerasan dan pelanggaran HAM oleh aparat lainnya selama demonstrasi 28 sampai 30 Agustus dengan mandat jelas dan transparan. Next, hentikan keterlibatan TNI dalam pengamanan sipil. Kembalikan TNI ke barak. Oke, selanjutnya. Bebaskan seluruh demonstran yang ditahan dan pastikan tidak ada kriminalisasi demonstran. Oke. Tangkap, adili, dan proses hukum secara transparan para anggota dan komandan yang memerintahkan dan melakukan tindakan kekerasan. Hentikan kekerasan oleh kepolisian dan taati SOP pengendalian massa yang sudah tersedia. Berikutnya, bekukan kenaikan gaji tunjangan anggota DPR dan batalkan fasilitas baru. Publikasikan transparansi anggaran atau gaji tunjangan rumah fasilitas DPR secara proaktif dan dilaporkan secara berkala. Next, selidiki kepemilikan harta anggota DPR yang bermasalah oleh KPK. Selanjutnya, dorong Badan Kehormatan DPR untuk periksa anggota yang melecehkan aspirasi rakyat. Partai harus pecat atau jatuhkan sanksi tegas kepada kader partai yang tidak etis dan memicu kemarahan publik. Berikutnya, umumkan komitmen partai untuk berpihak pada rakyat di tengah krisis. Berikutnya, anggota DPR harus melibatkan diri di ruang dialog publik bersama mahasiswa dan masyarakat sipil guna meningkatkan partisipasi bermakna. Next, tegakkan disiplin internal agar anggota TNI tidak mengambil alih fungsi Polri. Berikutnya, komitmen TNI untuk tidak memasuki ruang sipil selama krisis demokrasi.
pastikan upah layak untuk seluruh angkatan kerja, guru, nakes, buruh, dan mitra ojol. Next, ambil langkah darurat untuk mencegah PHK massal dan lindungi buruh kontrak. Berikutnya, buka dialog dengan serikat buruh untuk solusi upah minimum dan outsourcing. Oke, teman-teman. Next, dalam 1 tahun, deadline tanggal 31 bulan 8 tahun 2026. Bersihkan dan reformasi DPR besar-besaran. Reformasi partai politik dan kuatkan pengawasan eksekutif. Susun rencana reformasi perpajakan yang lebih adil. Sahkan dan tegakkan undang-undang perampasan aset koruptor. Penguatan independensi KPK dan penguatan UU Tipikor. Reformasi kepolisian agar profesional dan humanis. TNI kembali ke barak tanpa pengecualian. Perkuat Komnas HAM dan lembaga pengawasan independen. Yang terakhir, tinjau ulang kebijakan sektor ekonomi dan ketenaga kerjaan. Oke? Jadi kita geser ke slide yang berikutnya. Mungkin kalian bisa baca sendiri. Oh, ini berarti udah disusun ya teman-teman ya. Oh gila detail banget. Ini udah disusun. Jadi tadi gue belum ngeliat. Jadi kita bacain tadi, gue bacain tanpa menyebutkan nomor ya. Dan ini urutannya kalian bisa lihat ya. Yang penting tadi udah kita bacain. Sorry bro. Jadi gue tadi bacain yang belum terurut dengan rapi gitu. Tapi udah, yang penting udah kita bacain lah gitu ya. Dan ini urutannya teman-teman. Kayak ini cuma urutan-urutan gitu. Nah benar-benar ini urutannya. Jadi ya itulah, keren banget ya. Gila rapi banget. Ini lebih bagus dari poster film-film yang udah jangan dibahas deh. Ini dia. Wow. Gila keren banget anjir posternya. Oke. Jadi itu tadi teman-teman, kita akan menunggu hasilnya ini dan pastinya harus tetap kita kawal. Kembali lagi ya, masih dengan gue di sini di jam 14.13. Jadi tadi pagi tuh udah lumayan ngantuk, jadi gue tidur. Gue pagi tadi ngedit yang sebelumnya, edit video yang sebelumnya. Terus tadi sedikit berkegiatan ya. Dan sekarang udah jam 14.13 dan kita kembali lagi ke story-nya Bung Ferry Irwandi. Sebenarnya tadi gue udah sempet ngeliat sih, sempet ngecek itu bangun tidur, gue ngecek juga. Dan sekarang waktunya kita bahas ya teman-teman ya. Dan di sini kembali lagi ya, kita udah mendapat titik terang, kita udah dapat meredam darurat gitu. Akhirnya salah satu salah banyak ya kelompok bisa kita sebut buzzer, bisa kita sebut kayak gitu juga, mulai kepanasan. Anjir, gue ngomongnya tuh dengan nada coki yang lagi dangak itu, ngerti gak sih? Udah mulai kepanasan. lihat. Oke, kita bacain langsung teman-teman. Provokator dengan ratusan akun menulis ini, yaitu that's it. Seperti template cair 130 juta itu, ini nih komplotannya ini nih. Oke, next, langsung aja kita bacain lah ya. Bang Ferry dibayar berapa? Kalian juga sama uang pemerintah. Jangan mau digiring opini rakyat gitu. Itu tadi cuy. Lalu di profil mereka menulis nomor saya dan keluarga saya. Nah, udah ini ya. Udahlah, sok-sokan mereka tuh, ini orang sok-sokan punya jiwa nasionalis. Tapi ketika buka profilnya doxing. Anjing, astagfirullahaladzim. Maksud gue kayak, lu udah sok-sokan nasionalis di sini, rakyat bersatu maju, nasionalis. Lu beretika sosial media nggak tahu di profil orang tuh ngedoxing gitu. Aneh gitu, di profilnya malah ngedoxing, menulis nomor saya dan keluarga saya gitu. Ngawur banget gak sih? udah gini ya, emang udah goblok gitu loh.
goblok, ngertinya cuma bikin akun banyak-banyak, nyebarin, ngebuzzer lah pokoknya ya. Udah berbanding terbalik, mereka udah kalang kabut anjir ini. Oke, kita baca ya captionnya ya teman-teman ya. Pukul 05.00 WIB, saya mendapat serangan dan teror digital. Nomor pribadi saya ditempel di akun-akun provokator yang tidak terima karena rencana mereka digagalkan hari ini. Dan mereka tidak hanya menyebarkan dan menggunakan nomor pribadi saya untuk aksi mereka. Mereka juga menyebarkan nomor keluarga terdekat saya seakan itu nomor mereka supaya melakukan teror terhadap saya dan istri. Gak khawatir ya teman-teman, saya bisa jaga diri, aman saja, gak seberapa ini. Malahan tindakan justru menegaskan bahwa kita sudah melakukan hal yang benar. Semangat semuanya, jaga kesehatan, saling bantu ya. Terima kasih. Nah, ini juga yang gue lakuin ya, bahwa gue mengatakan gue bikin story di IG gue buat kalian yang mungkin nge-follow IG gue. Nih buzzer nih datang tuh di kolom komentar di video sebelumnya yang gue nge-spill juga tuh, yang udah di-spill oleh Bung Ferry dalang di balik kerusuhan lah ya, dalang-dalang itu muncul juga nih 150 juta udah pada cair ya, pelintir terus lah. Lah gue malah seneng dong lihat itu caption gue. Kalau gue bikin buzzer ngetik begini karena gue nyebarin yang disampaikan oleh Bang Ferry Irwandi di channel Ciper gue, berarti usaha gue berhasil. Keep it fight dengan cerdas. Makasih teman-teman yang menahan diri agar suasana kondusif untuk hari ini. Jangan biarkan kita disetir, mundur dulu bukan berarti mengalah. Itu dia teman-teman ya. Jadi bener ya, berarti langkah gue juga udah bener teman-teman. Jadi sekarang mereka udah kalang kabut dan kepanikan ya, karena kita tidak mudah terhasut. Kita 3, 4, bahkan 5 langkah di atas mereka anjir. Kita kerja cerdas menggunakan otak anjir. Kalau mereka udah gak punya otak, udah gak jelas ya. Kalau punya otak gak mungkin jadi orang-orang kayak gini anjing. Oke ya, kita lihat story selanjutnya, slide berikutnya. Kenapa mereka bisa punya kontak pribadi saya dan keluarga saya? Ya karena mereka punya otoritas. That's it. Kenapa melakukan serangan sejauh ini yang bisa kita simpulkan karena 2 hal. Yang pertama, saya dianggap penyebab gagalnya status darurat militer hari Minggu ini. Yaitu yang mereka mau kan. Terus yang kedua, karena membuka jaringan tentang jalur provokasi dan sumber kerusuhan. Yaitu yang kemarin yang gue ikut nyebarin juga tuh di channel klip gue. Dan itu gila ya, gue gak nyangka juga viewersnya tuh sampai 130 ribuan. Oke, next ya. Jadi, kalau teman-teman melihat fitnah dan serangan lain tentang saya dan keluarga, saya minta tolong untuk di-report. Terima kasih sekali bantuannya teman-teman. Oke, kita lihat. Tetap saling jaga, saling bantu, saling berserikat teman-teman. Terorganisir, kepala kita harus dingin. Yang gue bilang juga, kita harus menangani dengan kepala dingin teman-teman ya. Dan tetap utamakan kepentingan dan hak-hak warga. Tinju kita ke atas, bukan ke samping. Itu dia bro. Terima kasih. It's over, Anakin, I have the high ground. Aku juga bingung, di bajunya ada pasukan revolusi. Tapi hari ini melakukan self defense dengan melempar ke orang lain. Puspen TNI, coba diperiksa apakah jaringan dia terafiliasi dengan asing. Ini lucu banget, gue juga tadi udah ngeliat postingan Bung Ferry menanggapi hal ini ya. Oke, next. Oh ini ini siapa namanya? Bang Sastra Silalaya. Ini cuma menggoreng opini si @ojol txt ini sih ya, pakai nama ojol lah gitu. Ini udah habis kah? Sabar. Wait. Kalau udah habis itu tadi ujung. Oh ya, kayaknya itu ujung. Kita lihat dulu. Nah ya, ini udah habis ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita ngeliat postingannya. Nah, ini postingan yang tadi kita bacain di story ya. Ini udah kita bacakan juga. Oke, kita bacain captionnya dulu. Ini sama sekali tidak membuat saya takut atau khawatir. Justru sebaliknya. Ini semakin membuat masyarakat memahami situasi dan semakin mempertegas bahwa kita berada di track yang benar. Oke, gak perlu khawatir dan takut ya teman-teman. Gua aman banget kok. Haha. Justru ini bukti sahih kita berhasil unggul karena menggunakan sesuatu yang mereka nggak punya, yaitu otak.
gue apa namanya, energi gue apa namanya, menggebu-gebu nih ngebacanya. Karena kita, bro, we did it bro, kita melakukannya bro, kita dengan menahan diri segala macam, dengan seruannya Bung Ferry, kita apa namanya menanggapi dengan kepala dingin, kita berhasil kita berhasil membuat mereka ini kocar kacir gitu. Wah mampus dah pokoknya dah, kacau udah mereka deh sebenarnya nih, para bajir-bajir ini udah kacau anjir, mampus loh. Maaf. Maaf ya bang YouTube ya. Semoga nggak apa-apa dah videonya dah. Sorry kelepasan dikit. Sorry itu gue juga itu harus menahan diri sih tentang tentang hal ini juga sih. Sedikit menggebu-gebu gue kalau melihat ketololan mereka tuh kayaknya lucu gitu. Oke, next. Jaga diri, jaga sesama, dan jaga kepentingan serta keselamatan warga. Sehat-sehat ya semua, let's go. Kita lihat slide berikutnya. Oke, kita udah baca. Oke, kita udah baca yang ini. Ini jadiin postingan. Ini yang kocok banget sih. Mereka sampai gue masa sampai ini loh, masih belibet. Maaf. Astagfirullahaladzim. Gue sampai belibet. Ini gak tahu ya, mungkin karena adrenalin gue yang terlalu menggebu-gebu ya. Gue ngomong tuh kadang belibet cuy. Sorry banget nih. Kayak gue seneng gitu melihat mereka panik ya, melakukan hal dengan berbagai macam cara gitu. Sampai ini loh. Sampai perihal baju anjir. Digoreng balik sama Bung Ferry. Ketahuan deh. Udahlah kita buka aja. Saya memang terlibat jaringan asing. Di belakang saya ada sosok Han Solo. Ya by the way nih buat kalian yang nggak tahu ya, Han Solo, Luke Skywalker, Admiral Akbar, Mon Mothma ini karakter Star Wars anjir. Sebab itu mereka saking paniknya ya melakukan berbagai cara dan berbagai penggiringan opini anjir. Itu lucu banget. Tujuan kami freedom demokrasi dan restore republik. Lokasi kami ada di planet Yavin. Silakan datang. Sumpah. Aduh. Ingat sekarang tugas buzzer adalah menuduh kita buzzer. Itu dia. Buzzer. Bang Ferry jangan kasih tahu kalau kita afiliasi sama Mujan. Oke teman-teman, jadi ya inilah ya update untuk hari ini. Jadi we did it bro, tapi jangan sampai lengah, jangan ada celah, tetap jaga satu sama lain. Kita ada 3 sampai 4 langkah di depan mereka, dan sampai sini dulu. Stay safe sekali lagi. Thank you.